Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa kullu syai'in ilahi faqirun, dan segala sesuatu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, la syai'a yumkinu an yastaghniya 'anillahi, tidak ada satupun yang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La minal malaikati walal samawati wal ardi walal jinni walal insi, baik itu malaikat ataupun langit ataupun bumi ataupun jin ataupun manusia. Walal jamadati minal jibali wal bihari, demikian juga benda-benda mati seperti gunung-gunung dan juga laut. Kullu syai'in faqirun ilallahi, segala sesuatu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian semua butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah yang tidak butuh kepada suatu apapun dan dia maha terpuji. Jadi terjemahan yang tepat untuk al-ghani adalah zat yang tidak butuh kepada suatu apapun. Surat Fatir ayat ke-15. Wa kullu syai'in ilahi faqirun lal awliya'u walas samawatu, maka segala sesuatu pasti butuh kepada Allah. Demikian juga para wali-wali, demikian juga langit, mereka semua butuh kepada Allah. Wa man yaqulu innal awliya'a lahum qudratun ghairal bashari, adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya para wali mereka punya kuasa yang tidak sama seperti kuasanya manusia. Wa innahum yatasarrafuna fil kauni wa innahum yanfa'una wa yadurruna min dunillahi, dan bahwasanya para wali itu bisa mengendalikan alam semesta, dan bahwasanya para wali itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat selain Allah. Fadzalika min qaulil kafarati wal musyrikina, maka ini adalah ucapannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Walaysa lil awliya'i war rusuli wal malaikati ghinan 'anillahi, yang benar para wali ataupun para rasul ataupun para malaikat tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Wala tasarrufun min dunillahi, dan mereka tidak bisa mengendalikan alam semesta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak benar bahwasanya para wali bisa mengendalikan alam semesta. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta malaikat enggak bisa mengendalikan alam semesta. Yang mengendalikan alam semesta satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yubtilu ibadata ghairillahi, maka perkataan At-Tahawi di atas bahwasanya segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Tidak ada satu pihak pun yang tidak butuh kepada Allah, karena dia sudah hebat, sudah bisa mengendalikan alam semesta, sudah tinggi kedudukannya sama seperti Allah. Enggak ada yang seperti itu. Maka perkataan di atas adalah perkataan yang membatalkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Minal asnami wa nahwiha, baik peribadahan kepada berhala ataupun kepada yang lainnya. Kaifa tu'badu asya'u faqiratun wa tansa alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in. Bagaimana mungkin sesuatu yang faqirah, yang masih butuh kepada yang lainnya, kok disembah? Bagaimana mungkin ada orang nyembah sesuatu yang masih butuh kepada yang lain? Berarti dia enggak sempurna, berarti dia enggak maha kuasa. Wa tansal ladzi biyadihi malakutu kulli syai', dan orang ini malah lupa kepada zat yang di tangannya ada kuasa atas segala sesuatu, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada lamma qala ba'du ulama'il quburiyati li'amiyin min ahli tauhidi, oleh karena itu ketika ada sebagian ulama kuburiyah, ulama penyembah kubur, berkata kepada orang awam dari kalangan ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Kata ulama kuburiyah tersebut, antum taquluna
innal awliya'a la yanfa'una wa la yadurruna. Apakah kamu yang mengatakan bahwasanya para wali tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat? Qala naqulu innahum la yanfa'una wa la yadurruna. Kata orang awam tadi, iya betul. Kami memang mengatakan, meyakini bahwasanya para wali tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Qala alaihissallahu ta'ala yaqulu. Kata ulama penyembah kubur tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, namun mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Surat Ali Imran ayat 169. Makanya syubhat dari ulama-ulama penyembah kubur. Mereka mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang soleh, antaranya para syuhada, mereka hidup. Kalau mereka hidup, berarti boleh dimintai hajat-hajat, boleh berdoa kepada mereka, dan seterusnya. Qala, perhatikan jawabannya. Orang awam tadi mengatakan, wa halillahu qala yurzaquna aw yarzuqun. Yang ada dalam ayat di atas, Allah mengatakan mereka itu yurzaqun, diberikan rezeki, atau yarzukun, atau memberikan rezeki. Qala bal qala yurzaqun. Maka kata ulama kuburiyun tadi, yang ada di ayat ya yurzaqun, mereka diberikan rezeki. Bidhammil ya, huruf ya-nya harokatnya dhammah, yurzaqun, diberi rezeki. Bukan yarzukun, memberi. Bukan memberi tapi diberi. Qala, maka orang awam tadi mengatakan, idzan ana as'alu alladhi yarzuquhum wa la as'aluhum. Kalau gitu, ya sudah, saya akan minta kepada zat yang memberi rezeki kepada mereka, dan aku tidak akan meminta kepada mereka. Karena mereka statusnya masih yurzakun, diberi rezeki. Berarti ada yang memberi mereka. Siapa? Allah. Nah kalau gitu saya nyembah Allah saja yang memberi rezeki kepada mereka. Lah mereka masih yurzakun, diberi. Berarti mereka masih butuh kepada Allah. Ngapain saya menyembah sesuatu yang masih butuh kepada yang lain? Berarti dia nggak maha kuasa. Berarti dia nggak sempurna. Saya akan nyembah kepada yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang memberikan rezeki kepada para syuhada tersebut. Fankhusima dzalikal alimu bihujjatil ami alladhi huwa 'alal fitrati. Maka terbungkamlah ulama kuburiyun tadi dengan argumen yang disampaikan oleh orang awam yang masih di atas fitrah. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa kullu amrin 'alaihi yasirun. Setiap perkara yang Allah lakukan, maka itu mudah bagi Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan bawakan dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu. Sesungguhnya perkara Allah, ketika Allah menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka Allah cukup katakan kun, jadilah. Fayakunu, maka terjadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Surat Yasin ayat 82. Maka segala perkara mudah bagi Allah. Cukup Allah katakan kun, jadi. Bahwa yuhyi wa yumitu, wa yakhluqu wa yarzuqu, wa yu'ti wa yamna'u, wa yuhyi al-mauta ba'da fanaihim. Maka Allah itu menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki. Allah memberikan nikmat, Allah menahan nikmat. Allah menghidupkan yang mati setelah mereka binasa. Wa dzalika yasirun 'alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yukallifuhu syai'an wa la yashukku 'alaihi. Allah tidak terbebani dengan suatu apapun, dan Allah tidak merasa sulit dengan suatu apapun. Khilafal makhluqi, berbeda dengan makhluk. Fa innahu yatakallafu bi fi'lil asya'i. Maka para makhluk itu terbebani untuk melakukan banyak perkara. Kita harus makan, kita harus kerja, kita harus olahraga, dan seterusnya. Aw ya'jizu anha, dan makhluk itu banyak perkara-perkara yang tidak dimampui. Amallahu falaysa syai'un 'alaihi sa'ban. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." Tidaklah penciptaan kalian dan juga
membangkitkan kalian kembali bagi Allah Subhanahu wa taala seperti menghela nafas saja. Surat Luqman ayat 28. Kemudian At-Tahawi mengatakan, la yahtaju ila syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada suatu apapun. Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, Allah Subhanahu ghaniyun an kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada suatu apapun. Wallahu laisa bihajatin ilal khalqi. Allah tidak butuh kepada makhluk. Li'annahu huwal ghaniyu. Karena Allah adalah al-ghani, yang maha tidak butuh kepada suatu apapun. Fahuwa alladhi yu'ti al-khalqa subhanahu. Bahkan dialah yang memberikan banyak hal kepada makhluk. Memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan nyawa, memberikan kesehatan, memberikan taufik. Semuanya justru Allah yang berikan. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy, ini bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada suatu apapun. Bahkan arsy yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian At-Tahawi mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang beliau membawakan ayat. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak sama dengan suatu apapun. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, hadza nafyun litashbihi 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penafian atau pelarangan tashbih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tashbih itu menyerupakan Allah dengan selainnya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan selain Allah. Wal kafu litta'kidin nafi. Adanya huruf kaf ini untuk menekankan. Artinya andaikan tidak ada huruf kaf, maka maknanya sudah benar. Laisa mithlahu syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Sudah betul. Tapi kenapa ada huruf kaf di sini? Kata beliau, huruf kaf di sini fungsinya untuk takkid, untuk menekankan. Sehingga maknanya benar-benar tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mislu, contohnya dalam ayat yang lain, wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah itu sebagai zat yang maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 70. Al-aslu wa kafa Allahu aliman. Kalimat yang ada pada ayat ini, pada dasarnya bentuknya adalah wa kafa Allahu aliman. Cukuplah Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Sudah betul maknanya. Namun walakin ja'at al-ba'u lit-ta'kidi. Adanya tambahan huruf ba dalam ayat ini dalam rangka untuk takkid. Wa kafa billah. Di situ ada huruf ba. Untuk takkid, untuk menekankan bahwasanya cukuplah benar-benar Allah itu sebagai zat yang maha mengetahui. Jadi perhatikan, setiap huruf dalam Al-Quran itu pasti tidak sia-sia. Setiap huruf pasti ada maknanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan kesia-siaan. Enggak mungkin. Walaupun hanya satu huruf pun. Walaysa yushabbihuhu syai'un minal asya'. Dan tidak ada makhluk atau perkara yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikatu walal anbiya'u war rusulu wal awliya'u wala ayyu makhluqin. Baik itu malaikat ataupun nabi atau para rasul atau para wali atau makhluk manapun, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian juga tidak boleh menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala katakan wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fasamma nafsahu as-sami'a wal basira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyematkan nama kepada dirinya sendiri dengan nama As-Sami', yang maha mendengar, dan juga nama Al-Basir, yang maha melihat. Al-ayatu fi awwaliha raddun 'ala al-musyabbihati. Maka bagian pertama dari ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang musyabbihah yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu pada bagian laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Wa fi akhiriha raddun 'alal mu'attilati. Adapun bagian ayat yang kedua, yaitu wa huwas sami'ul basir, ini adalah bantahan bagi orang-orang mu'attilah yang suka menolak untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri menyematkan nama untuk dirinya sendiri.
Bagaimana kok orang-orang Mu'attilah kok malah menolak? Allah kok yang menyebutkan nama untuk dirinya sendiri. Wadallat ala annahu la yalzamu min itsbatil asma'i was sifati at-tashbiha bil makhluqat. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya, ketika kita tetapkan Allah itu As-Sami, Maha mendengar. Apakah berarti dengan kita meyakini Allah itu As-Sami, kemudian kita menyamakan Allah seperti makhluk? Karena Allah As-Sami, Maha mendengar. Allah mendengar. Makhluk juga mendengar. Oh, berarti Allah sama dengan makhluk. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika kita tetapkan nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Apakah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Allah Al-Basir, Maha melihat. Berarti Allah melihat. Makhluk juga melihat. Berarti apakah Allah sama dengan makhluk? Tentu tidak. Fasam'u wa basarul makhluqati la yushbihu sam'a wa la basarallahi azza wa jalla. Pendengaran dan penglihatan makhluk tidak sama, tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah azza wa jalla. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran makhluk. Allah melihat, makhluk juga melihat. Tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Maka menetapkan asma wa sifat tidak berarti tashbih. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.